Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneka Nuridiani dengan NIM 19518244024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas untuk memenuhi tagihan ujian akhir semester mata kuliah manajemen industri, yaitu tentang disrupsi teknologi dalam bidang manajemen pergudangan atau warehouse. Untuk yang pertama, kita akan membahas apa itu warehouse. Jadi, pergudangan atau warehousing adalah seperangkat kegiatan yang terlibat dalam menerima dan menyimpan barang di gudang, baik barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu, lalu kemudian menyiapkannya untuk dikirim kembali. Jadi, metode dalam pergudangan atau warehousing ini sangat penting bagi kelancaran bisnis. Jika metode yang digunakan telah efektif, atau dalam artian telah melibatkan kontrol aktivitas pergerakan barang dan dokumen, nantinya akan bisa membuat barang tersedia dengan cepat dan lancar saat dibutuhkan. Lalu pergudangan atau penyimpanan adalah bagian yang penting dari sebuah manajemen logistik selain transportasi dan distribusi. Maka dari itu, gudang tidak dapat terlepas dari serangkaian kegiatan logistik. Gudang sendiri memiliki fungsi atau kegunaan yang cukup penting. Tidak hanya sebatas untuk tempat menyimpan barang. Banyak aktivitas yang terjadi di sana. Jadi, apa saja kegunaan gudang atau warehouse? Yang pertama adalah inbound consolidation, di mana barang-barang yang akan diproses dikonsolidasikan terlebih dahulu di dalam warehouse sebelum masuk ke dalam proses produksi. Yang kedua adalah goods in process atau product mixing. Dari pabrik-pabrik di lokasi yang berbeda dikonsolidasikan di dalam satu gudang atau warehouse untuk dirakit terlebih dahulu sebelum didistribusikan ke pasar. Yang ketiga adalah outbound consolidation, yaitu barang-barang yang diproduksi di pabrik-pabrik yang terletak di lokasi berbeda dikonsolidasikan sebelum diserahkan kepada para pelanggan. Dan yang terakhir adalah outbound dispersion atau break bulk, di mana barang-barang yang telah dihasilkan di suatu pabrik dimasukkan ke dalam gudang atau warehouse untuk dibagi-bagi ke dalam volume yang lebih kecil sebelum didistribusikan ke pasar atau para pelanggan. Lalu untuk selanjutnya, mengapa sih pergudangan itu penting? Yang pertama adalah transportation production cost reduction, yang artinya gudang mempunyai peranan penting di dalam proses pengendalian dan pengurangan biaya transportasi dan produksi. Pada dasarnya, gudang selalu dikaitkan dengan proses persediaan barang yang menimbulkan tambahan biaya sendiri bagi barang yang didistribusikan. Lalu yang kedua adalah coordination of supply and demand, yang artinya gudang berfungsi salah satunya adalah sebagai unsur koordinasi antara penawaran dan permintaan. Volume permintaan tidak selalu dapat diproyeksi secara relatif akurat, sedangkan proses produksi harus dilakukan untuk menghasilkan suatu volume tertentu. Yang ketiga adalah production consideration, yaitu proses produksi untuk barang-barang dengan klasifikasi dan karakteristik tertentu membutuhkan gudang untuk menekan biaya produksi maupun untuk melengkapi proses akhir dari suatu produksi barang. Dan yang terakhir adalah marketing consideration, yaitu barang dengan tipe klasifikasi karakteristik tertentu menuntut harus siap selalu tersedia di pasar, agar pasokan barang tersebut di pasar tidak berhenti. Selanjutnya, kita akan beranjak ke jenis-jenis pergudangan atau warehousing. Bisnis perlu memutuskan cara terbaik untuk menyimpan persediaan mereka. Jadi ada 3 kriteria penting untuk memilih gudang, antara lain yang pertama adalah hemat biaya, yang kedua adalah mudah diakses, dan yang ketiga adalah dirawat dengan baik. Lalu untuk jenis pergudangan sendiri ada 2, yaitu yang pertama adalah pergudangan terpusat atau centralized warehousing, dan yang kedua adalah pergudangan yang tidak terpusat atau decentralized warehousing. Yang pertama kita akan membahas mengenai pergudangan terpusat atau centralized warehousing. Pergudangan terpusat atau centralized warehousing ini adalah ketika suatu perusahaan memilih dan mengelola suatu gudang pusat di satu lokasi untuk menyimpan semua stok. Dari gudang tersebut, perusahaan kemudian akan mendistribusikan barang ke tempat yang dituju. Karena mengenangani banyak barang,
Biasanya pergudangan terpusat ini memiliki otomasi yang lebih tinggi dan lebih handal daripada sistem pergudangan tidak terpusat. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari pergudangan terpusat atau centralized warehousing. Yang pertama adalah mengurangi biaya pengiriman, merupakan kelebihan pertama dari centralized warehousing. Yang dimaksud dengan mengurangi biaya pengiriman adalah karena terpusat, pemasok akan mengirim ke satu lokasi, sehingga itu akan mengurangi biaya pengiriman. Tentu, lokasi gudang tersebut juga harus dekat dengan pemasok. Yang kedua adalah beneficial. Perusahaan dapat memperoleh skala ekonomis dari pemesanan dalam jumlah yang besar. Mereka juga dapat memanfaatkan dari otomasi tingkat tinggi untuk penanganan barang. Yang ketiga adalah lebih terorganisasi. Perusahaan dapat merekrut staf, peralatan, dan sistem persediaan khusus untuk mengelola barang di gudang. Itu akan memudahkan pelacakan dan perawatan, dan juga meningkatkan efisiensi. Mereka juga dapat mengimplementasikan prosedur standar sehingga dapat lebih menghemat dalam hal waktu penanganan. Yang keempat adalah tidak menghabiskan banyak waktu. Perusahaan tidak perlu banyak menghabiskan waktu untuk mengkoordinasikan beberapa gudang sebagaimana dalam pergudangan tidak terpusat. Dengan begitu, perusahaan dapat lebih aktif memusatkan perhatian pada kebutuhan pelanggannya. Yang kelima adalah mudah diakses. Gudang terpusat itu sering kali ditemui di dekat infrastruktur yang baik sehingga akan memudahkan akses untuk menuju ke gudang tersebut. Dan yang terakhir adalah mengurangi duplikasi stok dan biaya administrasi. Selanjutnya adalah kekurangan dari pergudangan terpusat, yaitu yang pertama adalah biaya tinggi, peningkatan waktu tunggu dan kirim, serta keterlambatan penerimaan barang. Biaya tinggi ini timbul karena membutuhkan peralatan khusus dan fasilitas penyimpanan yang besar. Selain itu, karena ukurannya yang besar dan kompleks, akan memungkinkan munculnya peningkatan waktu tunggu dalam hal pengiriman, menyebabkan nantinya akan terjadi keterlambatan dalam hal penerimaan barang. Yang kedua adalah biaya upah naik. Biaya upah yang meningkat karena perusahaan membutuhkan staf spesialis untuk mengelola penyimpanan dan distribusi stok. Yang ketiga adalah fleksibilitas pasokan yang rendah. Hal ini terjadi karena perusahaan nantinya akan sulit untuk memenuhi persyaratan atau kebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemungkinan pemborosan. Gudang jenis ini nantinya akan menyimpan sejumlah besar stok, sehingga berpotensi besar akan meningkatkan kemungkinan untuk pemborosan. Jika perusahaan melayani banyak tujuan dengan lokasi berbeda, penyimpanan terpusat akan membuat rute transportasi yang lebih panjang dan mahal. Selanjutnya, setelah membahas pergudangan terpusat, kita akan membahas tentang pergudangan tidak terpusat atau decentralized warehousing. Pergudangan yang tidak terpusat atau decentralized warehousing adalah ketika satu perusahaan mengoperasikan beberapa gudang di beberapa lokasi berbeda. Setiap pergudangan nantinya akan bertanggung jawab untuk memesan dan menyimpan stok mereka sendiri. Ya, sebelum beranjak ke kelebihan dan kekurangan, dalam memilih pergudangan tidak terpusat, ada beberapa faktor pertimbangan. Faktor pertimbangan dalam memilih penyimpanan yang tidak terpusat adalah lokasi tujuan dan koordinasi antar gudang. Perusahaan nantinya akan memilih jenis pergudangan ini jika melayani beberapa lokasi berbeda, sehingga faktor pertimbangan ini nantinya digunakan untuk mempersingkat rute pengiriman. Lalu beranjak ke kelebihan, yang pertama adalah bisa diakses dengan lebih cepat. Pada pergudangan, perusahaan menempatkan beberapa gudang di dekat lokasi tujuan, sehingga dapat diakses dengan lebih cepat dan membuat waktu pengiriman yang dibutuhkan akan relatif lebih singkat. Yang kedua adalah fleksibilitas pengiriman yang tinggi. Perusahaan bisa menahan beberapa stok untuk mengantisipasi adanya peningkatan permintaan di setiap lokasi. Karena tersebar, perusahaan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan perubahan yang terjadi di pasar. Waktu pengiriman dan biaya transportasi juga akan lebih rendah karena lokasi gudang ini akan lebih dekat ke lokasi tujuan. Selanjutnya, dalam hal kekurangan, ada 4 kekurangannya. Yang pertama adalah membuat skala ekonomi yang lebih rendah. Maksudnya, gudang tidak terpusat akan membuat skala ekonomi lebih rendah karena menangani sejumlah inventaris yang lebih sedikit dari
gudang terpusat atau centralized warehousing. Yang kedua, stok minimum akan lebih tinggi. Perusahaan harus menempatkan stok di masing-masing gudang untuk mengantisipasi fluktuasi atau meluapnya permintaan akan suatu barang tertentu, sehingga secara keseluruhan stok minimum akan lebih tinggi. Yang ketiga adalah tingkat otomatisasi lebih rendah daripada pergudangan pusat. Perusahaan harus membayar lebih banyak pengeluaran untuk mengontrol persediaan di masing-masing gudang karena gudang jenis ini belum memiliki otomatisasi yang setara dengan pergudangan terpusat atau centralized warehousing. Dan yang terakhir adalah disorganisasi dan keterlambatan. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan tidak memiliki staf spesialis yang menangani stok. Perusahaan harus mengkoordinasikan beberapa gudang sekaligus. Itu nantinya akan meresikokan terhadap salah alokasi, di mana barang yang diminta tidak berada di gudang yang tepat. Selanjutnya, beranjak ke topik utama dari pembahasan mengenai disrupsi teknologi. Jadi, ada beberapa teknologi dalam bidang manajemen pergudangan. Saat ini, perkembangan teknologi semakin berkembang, dan hampir semua sektor menggunakan internet sebagai dampak dari Internet of Things atau IoT, dari era revolusi industri 4.0. Salah satu sektor yang ikut menggunakan teknologi internet adalah sektor industri. Penggunaan teknologi internet bertujuan untuk meningkatkan performa dari pabrik. Ada beberapa teknologi pergudangan atau warehouse teknologi yang bisa perusahaan implementasikan pada gudang mereka. Ada beberapa tools dan teknologi yang bisa perusahaan gunakan untuk meningkatkan performa dari warehouse atau gudang. Beberapa teknologi yang bisa diimplementasikan antara lain yang pertama adalah warehouse management system atau sistem manajemen pergudangan. Yang kedua adalah penggunaan teknologi robot. Yang ketiga adalah teknologi suara dan vision sensor. Dan yang terakhir adalah peningkatan infrastruktur. Untuk yang pertama adalah warehouse management system atau sistem manajemen pergudangan. Warehouse Management System atau sistem manajemen pergudangan adalah satu sistem yang dirancang untuk mendukung manajemen pergudangan suatu perusahaan. Sistem ini juga dirancang guna menunjang proses rantai pasukan atau supply chain. Sistem manajemen pergudangan ini mulai banyak diterapkan agar dapat membantu sebuah perusahaan dalam mengelola pergudangan. Dalam sistem ini, terdapat beberapa proses yang dapat menunjang pengelolaan barang di dalam gudang. Proses-proses tersebut antara lain adalah receiving and put away, dispatching, stock take, dan reporting. Untuk yang pertama adalah receiving and put away. Receiving and put away merupakan salah satu proses yang terdapat dalam warehouse management system yang dimulai ketika barang datang di gudang. Barang yang baru datang harus terlebih dulu dimasukkan ke dalam sistem manajemen pergudangan. Hal ini untuk memudahkan karyawan dalam mengupdate database di gudang penyimpanan. Proses input barang yang baru datang tersebut menggunakan input PO atau purchase order yang dapat dilakukan baik secara otomatis maupun manual oleh Departemen Pembelian. Prinsip utama dari proses ini adalah adanya kesesuaian data antara barang yang datang dengan kebutuhan di dalam gudang. Setelah proses receiving atau penerimaan barang, selanjutnya barang-barang tersebut nantinya akan diletakkan pada tempat atau lokasi tertentu di dalam gudang. Proses inilah yang akan disebut dengan proses put away. Proses ini dianggap penting dalam pengelolaan gudang karena dapat memberikan informasi yang akurat mengenai di mana barang yang diterima tersebut akan diletakkan. Proses ini mendukung sistem FIFO atau FEFO, yaitu first in first out atau first expired first out. Yang kedua adalah dispatching. Proses dispatching bertujuan untuk menunjang operasional pengeluaran barang dari dalam gudang atau picking and delivery terhadap barang-barang yang akan dikirimkan kepada para konsumen. Para karyawan yang bekerja dalam gudang hanya perlu melihat informasi yang telah tersedia di dalam device handheld, sehingga mereka akan lebih mudah dalam mencari di mana letak barang-barang tersebut di dalam gudang. Selanjutnya, mereka mulai melakukan proses picking dan scanning barcode pada stiker yang terdapat pada palet. Setelah melakukan proses picking, barang-barang tersebut nantinya akan dikirimkan kepada konsumen. Selanjutnya adalah stock take.
Stock take adalah proses dalam warehouse management system yang bertujuan untuk menyesuaikan stok fisik dan stok komputer. Stock take sendiri merupakan sebuah aktivitas yang sangat menguras tenaga, waktu, dan juga membutuhkan jumlah pekerja gudang yang sangat banyak. Hal ini karena mereka harus menghitung satu persatu barang di dalam gudang untuk memastikan kecocokan antara barang fisik dengan data di dalam komputer. Dengan demikian, perusahaan akan mendapatkan stok update yang sesuai antara data komputer dengan data barang fisik. Setelah para pekerja melakukan perhitungan barang untuk memastikan kesesuaian antara barang fisik dan data komputer, selanjutnya report stock take akan dicetak. Sistem pergudangan ini akan memberikan referensi lokasi barang yang terjadi selisih. Dengan demikian, mereka tidak perlu lagi berkeliling gudang untuk menghitung seluruh barang. Dan yang terakhir adalah reporting. Reporting juga dianggap penting dalam sebuah manajemen gudang. Laporan yang terdapat pada sistem manajemen gudang ini harus dapat menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan stok barang yang tersedia di dalam gudang secara valid. Laporan tersebut sewaktu-waktu bisa digunakan oleh perusahaan untuk membuat keputusan atau kebijakan. Teknologi selanjutnya adalah penggunaan teknologi robot. Salah satu teknologi pergudangan atau warehouse technology yang bisa digunakan adalah penggunaan robot. Robot-robot tersebut dapat digunakan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan produktivitas. Penggunaan robot pada gudang akan mengubah sistem manajemen gudang yang telah ada. Oleh karena itu, perusahaan harus menyiapkan tempat khusus untuk mengatur robot serta mengadakan pelatihan tentang bagaimana cara mengoperasikan robot tersebut. Blok selanjutnya adalah teknologi suara dan vision sensor. Teknologi suara dan sensor cahaya adalah salah satu warehouse technology yang perusahaan bisa gunakan untuk saat ini. Teknologi ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, tetapi tidak semua orang mengetahui secara detail mengenai teknologi tersebut. Untuk implementasinya, contohnya adalah beberapa lampu akan dipasang sensor, lebih tepatnya sensor penglihatan, yaitu ketika ada staf gudang yang masuk ke area tertentu, lampu tersebut akan menyala. Kemudian, jika staf gudang meninggalkan area tersebut, lampu tersebut akan mati dengan otomatis. Fasilitas teknologi suara nantinya digunakan untuk mematikan dan menyalakan lampu serta AC. Untuk memaksimalkan teknologi ini, ada baiknya diadakan pelatihan cara penggunaan dan perawatan teknologi tersebut kepada manajer dan staf gudang. Proses penyesuaian juga diperlukan karena penggunaan teknologi baru juga nantinya akan membutuhkan waktu. Untuk selanjutnya adalah peningkatan infrastruktur. Dengan meningkatnya teknologi yang digunakan oleh gudang, maka perusahaan juga membutuhkan peningkatan infrastruktur. Perusahaan perlu meningkatkan daya listrik atau voltase untuk mencukupi teknologi pergudangan baru yang dipasang. Selanjutnya, perusahaan juga perlu meningkatkan jumlah router Wi-Fi atau Wi-Fi agar dapat menjangkau semua bagian gudang. Kemudian, perusahaan juga perlu meningkatkan kecepatan internet. Pasalnya, jika kecepatan internet yang digunakan rendah, staf gudang akan sulit untuk menjangkau server dan performa perusahaan yang sudah menggunakan teknologi baru. Nantinya teknologi ini tidak akan maksimal. Untuk selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam sistem pergudangan modern. Tahapan-tahapan tersebut antara lain yang pertama adalah kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi di dalam manajemen pergudangan yang bertujuan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dana yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah penerimaan barang, di mana dalam proses ini barang-barang yang diterima dan disimpan di dalam gudang penyimpanan juga sudah dapat dikemas. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan proses pengiriman lanjutan tanpa penyimpanan yang terlalu lama atau cross-docking. Untuk yang ketiga adalah penyimpanan barang, di mana penyimpanan barang ini perusahaan harus benar-benar memperhatikan keamanan gudang untuk menjaga keamanan gudang tersebut dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Untuk menjaga hal tersebut, banyak perusahaan yang menggunakan sistem keamanan yang canggih.
Yang keempat adalah memilih. Para karyawan yang bertugas di dalam gudang dan bertanggung jawab sepenuhnya pada pengelolaan pergudangan harus mencari stok barang yang sedang diperlukan dan memilih mana stok barang yang paling tepat dimasukkan ke dalam gudang. Yang kelima adalah packing atau pengepakan barang. Proses ini adalah untuk memastikan apakah barang atau produk tersebut dalam keadaan siap edar ataupun untuk mengetahui apakah produk tersebut sudah dalam kondisi yang layak untuk dipasarkan. Selanjutnya adalah pengeluaran barang. Dalam proses ini, perlu dilakukan pencatatan biaya yang dikeluarkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan proses distribusi yang lebih efisien, karena seluruh biaya telah tercatat dan diperhitungkan. Lalu yang terakhir adalah pengiriman. Proses ini harus dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketidakpuasan dari para konsumen yang mendapatkan barang tersebut. Untuk yang selanjutnya adalah sasaran pengelolaan dari sistem pergudangan modern. Dalam sistem atau dalam manajemen pergudangan ini terdapat beberapa sasaran pengelolaan yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama adalah speed atau kecepatan. Manajemen pergudangan harus memperhatikan faktor kecepatan dalam penyampaian barang ke pasar dan memenuhi perubahan permintaan. Hal ini dijalankan agar perusahaan tetap bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Yang kedua adalah efisiensi, yaitu tim continuous improvement dari berbagai unit akan berusaha untuk membuat rantai pasokan menjadi lebih efisien. Yang ketiga adalah effectiveness atau efektivitas, di mana manajemen pergudangan memiliki efektivitas yang memungkinkan pelanggan untuk memperoleh produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan mudah. Dan yang terakhir adalah reliability, yaitu di mana reliability ini menjadi salah satu sasaran pengelolaan dalam sistem pergudangan. Dengan reliability, informasi, komunikasi, eksekusi, dan semua fungsi nantinya akan berjalan dengan baik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai disrupsi teknologi dalam bidang manajemen pergudangan atau warehouse. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.